Ini saya nanya serius Pak, ini yang saya tanya di awal tadi, penyakit umat Islam sekarang adalah sudah dia tidak peduli lagi dengan apa? Dengan robnya, mohon maaf, dia tidak peduli lagi dengan hatinya, tidak peduli lagi dengan imannya, tidak peduli lagi dengan aturan Allah, sampai akhirnya tanda-tanda orang yang sudah dikhotam Allah ala qulubihim, dia tidak akan peduli lagi dengan robnya. Apa yang terjadi Pak? Zuhur kita tadi 1:30, benar ya? Maunya kita jam berapa? Jam 1, 1:30. Jam berapa? Jam 2. Jam 3 lewat 29. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngaji Pak, belum ajan. Alhamdulillah, untung belum ajan waktu di masjid tuh. Untung aku sempat siap zuhurnya. Zuhur jam berapa? Telat. Asar jam berapa? 5:30, sibuk kerja. Maghrib, maghrib insya Allah udah sampai rumah Pak, walaupun mepet mau isya ya kan. Pak, ini saya cerita orang di luar sana ya Pak, di sini nggak ada ini, nggak ada, sini nggak ada. Mohon maaf jangan tersinggung Pak. Isyanya jam berapa? Isyanya nanti Pak, mau tidur. Kenapa mau tidur? Tadi aku tengok film di Indosiar tuh, ku menangis. Enak kali pas itu, pas pula aja di situ. Ini hati-hati ya, ada yang pernah nonton itu? Ini film, saya bilang ini film aneh Pak. Saya pergi siang nyanyi itu filmnya, saya pulang sore nyanyi itu film, sampai jam 12 malam nyanyi itu lagi Pak. Ini film aneh, nggak habis-habis. Tapi saya mau nanya Pak ya, jangan ikuti mazhab baru. Ini hati-hati Pak. Ada orang buat mazhab baru dan ini ternyata ada di lingkungan kita. Mau saya bocorin? Nggak mau, ya udahlah, nggak usah. Ya. Ada mazhab baru. Mazhab barunya apa? Salah satu mazhab baru yang dia buat sendiri adalah sholat subuhnya campur sama duha. Ilahi nastulil firdausi ahla. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah hari ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena tanda-tanda iman seseorang sedang aktif, hati seseorang sedang baik. Salah satu tanda adalah orang itu akan mudah sekali bersyukur kepada Allah. Tapi ketika orang itu kesulitan untuk bersyukur kepada Allah, maka satu pertanda sedang ada masalah dengan hatinya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, penyakit umat Islam saat ini bukan kekurangan ilmu, bukan kekurangan ulama, bukan kekurangan orang pintar. Tapi setelah kita prediksi, alhamdulillah Allah izinkan saya secara pribadi melihat bukan hanya di wilayah sini, tapi saya beranjak ke beberapa kota, ternyata penyakit umat Islam sekarang adalah kurangnya keyakinan sama Allah. Dan di antara kurangnya keyakinan sama Allah itu bisa ditandai dengan rusaknya antara hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Salah satunya rusaknya itu dimulai dari mana? Dimulai dari hatinya yang bermasalah sama Allah. Maka itulah tema yang kami angkat hari ini, menemukan jalan pulang kembali kepada Allah, karena tidak ada satupun yang berani menjamin kalau hari ini kapan dia akan pulang kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, Islam sudah tidak perlu lucu-lucuan lagi. Islam tidak butuh tertawa lagi. Saat ini penyakit umat Islam sedang disusupi oleh banyak-banyak orang yang mungkin secara tidak langsung, bahkan saya melihat langsung di salah satu daerah ketika Allah izinkan saya sampai di waktu dapat jadwal khotib Idul Adha di Lombok Utara, saat itu di NTB. Ketika itu ada misionaris yang dia itu dengan pakaian biasa tapi menggoda anak-anak di sana itu dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan nama Allah menjadi Tuhan. Masya Allah. Dan ternyata bukan hanya di situ. Kemarin juga beberapa waktu lalu Allah izinkan saya diundang oleh MUI Sumut. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh MUI, dulu sewaktu Islam itu merdeka, umat Islam itu 92% di Indonesia, dan minoritas itu ada di Papua, dulu Irian Jaya Pak, di Papua dan di Bali. Tapi apa yang terjadi? Setelah kita membuka data, dibuka oleh MUI Sumut, dan saat itu berkumpullah ulama-ulama se-Sumatera Utara. Alhamdulillah saya mewakili dari Serdang saat itu. Apa yang terjadi? Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira
berapa persen umat Islam sekarang yang ada di Indonesia? Dari 92 itu naik atau turun kira-kira? Turun. Kira-kira turunnya pelan-pelan atau drastis? Drastis. Dan apa yang terjadi? Ternyata kami melihat data fix dari MUI Sumatera Utara, umat Islam di Indonesia tinggal 78%. Dan prediksi terakhir tinggal 76%. Ini berarti kemana umat Islamnya? Dan ini Bapak Ibu, kami juga menyaksikan langsung, alhamdulillah, kawan-kawan dari Forum Pengajian Jumat kemarin ada tur sesumut melihat kampung mu'alaf yang ada di daerah Sukamaju, Kabanjahe. Dan ternyata di sana apa yang terjadi? Umat Islam yang dulunya 60 berbanding 40, dan ternyata saksi mata kami melihat langsung, ternyata sekarang kondisinya terbalik di Kabanjahe. Sekarang umat Islamnya tinggal 40, Nasraninya 60, 20% bisa dipastikan mereka sudah murtad. Dan apa yang terjadi? Ketika kami sampai di sana, ketika kami ada dapat jadwal ngisi pengajian di salah satu musola, diundang para pengajian-pengajian ibu-ibu semua diundang. Ketika diundang mereka menangis semua di situ. Apa tangisan mereka? Ternyata ketika kami tanya, kenapa ibu-ibu menangis saat ini? Ternyata mereka menjawab, Ustaz, kami menangis karena kami bisa berada di posisi seperti ini. Kami bisa mengadakan pengajian seperti ini. Kalau kami tidak silap, kami berada di pengajian ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan inilah baru ada lagi. Masya Allah. Bagaimana dengan Musai Mencirim? Bagaimana dengan Sunggal? Bagaimana dengan Kutali Baru yang hari ini setiap ahadnya bisa berkumpul bersama di sini? Na'udzubillah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini Allah ridha dengan kita semua. Amin. Dan apa yang terjadi? Ketika saya bertanya sama salah satu pimpinan pengajiannya di sana, kenapa Bu tidak dibuat aja? Alhamdulillah, dulu ada seorang wanita lulusan pesantren. Beliaulah yang membimbing kami. Tapi sekarang udah nggak mungkin lagi bimbing kami. Loh kenapa Bu? Ya semenjak dia dilamar oleh pendeta setempat, dia murtad, kami udah kehilangan mu'alimah di sana. Dan ternyata alhamdulillah dia lulusan pesantren. Masya Allah. Bapak Ibu melek sekarang. Ayo kita melek. Buka hati kita. Prihatin kita sama saudara kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya menumpang di kamar mandi hanya untuk kami mengambil wudhu sama kawan-kawan sholat, tanpa sengaja saya melihat ada sebuah foto di situ Muslim. Tapi apa yang terjadi? Muslim di sana pun usahanya masih jualan babi. Dan apa yang terjadi? Ketika kami melihat foto itu, saya melihat foto seorang anak TK atau PAUD lah, TK ya. TK, saya melihat ternyata tulisannya pun di situ apa? Tulisannya adalah TK non Muslim, TK Katolik. Saya tanya, Bu, kenapa anaknya di sekolah di situ? Umat Islam mana? Sekolah Islam mana? Nggak ada. Daripada anak kami tak sekolah, wajar kalau anak kami setiap minggu kami hadirkan di situ. Dan sekarang sekolah mereka di gereja itu, alhamdulillah, Yayasan Peduli Pelosok Negeri Indonesia bersama kami kemarin kami hadir ke sana. Sudah dibangunlah masjid tepat di depan gereja besar mereka, saling berhadapan-hadapan sekarang. Masya Allah, itu pun dipersulit Pak hadir ke sana. Mau masuk kubah diminta uang pajak, mau masuk mobil diminta uang preman, dan bahkan kami buat pengajian di sana dibubarkan karena apa? Salah semua pengurusnya yang di sana bukan orang Islam. Na'udzubillah. Bagaimana dengan hari ini Bapak-bapak sekalian, yang hari ini Islamnya masih dijaga sama Allah. Umat Islam di kampung ini masih dijaga sama Allah. Dan kalau boleh Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya sedikit saja, apa kabar hubungan Islam kita hari ini dengan hati kita hari ini sama Allah? Kalau Bapak Ibu saya tanya, kalau hubungan sama keluarganya sehat hari ini? Ini orangnya kemana semua ini? Hubungan sama keluarga sehat? Sama pasangan? Berkurang. Sama anak? Baik, kalau gitu Bapak Ibu, saya boleh nanya ya, kalau semuanya hubungannya sehat, hubungan ukhuwahnya sehat, kalau gitu saya boleh nanya satu hal. Apa kabar hubungan hati kita sama Allah hari ini? Sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa menjawab kecuali hati kita. Kita bertanya kepada hati kita, ya Allah, aku Engkau hidupkan sampai detik hari ini. Bagaimana hubunganku sama Engkau hari ini? Apa yang diandalkan dari diri kita Pak? Seandainya hari ini Allah izinkan malaikat maut berhadapan di hadapan kita. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira
amalan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah sampai hari ini? Kira-kira apa Pak? Sholat. Saya yakin Pak, di antara kita hari ini masih bingung sampai sekarang, kapan terakhir kali kita bisa khusyuk dengan sholat kita. Zikir, boleh jadi zikir kita hanya sibuk bukan dengan rasanya, tapi hanya berfokus dengan angkanya. Istighfar kita, istighfar yang mana? Jangan-jangan istighfar kita pun masih jauh dari kata penyesalan di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan inilah penyakit umat Islam zaman sekarang. Benar kata Rasulullah, jangan sampai Islam itu banyak tapi seperti buih di lautan. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah harapan kami. Masalah terbesarnya ternyata setelah diungkap, setelah diukur, dan setelah kita jalani, ternyata masalah umat Islam sekarang adalah hatinya lah yang mulai bermasalah. Kalau begitu Bapak Ibu, saya mau nanya hari ini, siapa yang datang kemari kira-kira tidak membawa dosa? Angkat tangan. Gak ada. Siapa yang datang kemari? Saya perkecil ya Pak. Ini sama pertanyaan guru-guru kami ya. Waktu saya dulu masih berpendidikan, dia nanya hal yang sama. Apa kabarnya ya kalau ditanya siapa yang datang kemari kira-kira dosanya lebih sedikit daripada amalannya? Atau siapa yang datang kemari kira-kira sudah yakin kalau amalannya sudah lebih baik daripada dosanya? Nggak ada. Kalau gitu saya mau nanya, take and give Pak. Antara taat dan maksiat, kita lebih gampang berbuat yang mana? Sekali lagi, antara taat dan maksiat kita lebih gampang berbuat yang mana? Maksiat. Berarti resikonya apa? Dan inilah betul kata Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya innal insana lafi, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan ayat ini membuat saya saat itu bertanya, kenapa Allah menyampaikan, Allah nyiptain kita dalam keadaan sempurna, ternyata sempurna dalam bentuknya, tapi ternyata di balik kesempurnaan itu kamu rugi, kata Allah. Pak, saya mau nanya, kira-kira kalau orang jualan rugi itu tandanya apa? Untung didapat atau modal nggak balik? Kalau gitu, kalau misalnya nih untung balik, modal balik, untung nggak dapet, itu tandanya apa? Impas. Kalau main catur namanya apa? Remis. Berarti remis itu apa? 0. Bener nggak? 0. Berarti kalau plus itu ke kanan, kalau 0 itu ke kiri. 0 berarti kalau Allah bilang kamu rugi, kata Allah, berarti itu 0 atau minus. Dan hati-hati Bapak Ibu, ini pertanyaan jebakan sama. Saya juga pernah ditanya oleh guru kami, ternyata apa yang dikatakannya? Tanda-tanda seorang hamba sudah kehilangan penghambaannya sama Allah ketika dia tidak menyadari kalau dia adalah hamba yang minus di hadapan Allah. Dan hamba yang sok kuat di hadapan Allah, hati-hati. Ini Pak, saya ada cerita, suatu kisah. Bukan cerita ya, ini kisah nyata yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, di surat 17 ayat 61 sebelah kiri bagian atas baris keempat kalau tidak silap saya, itu mau ke tengah ayatnya. Di situ ada satu makhluk yang ketika itu disuruh sama Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna, ketika aku sampaikan, lil malaikatis judu li Adam, aku suruh malaikat dan seluruh makhluk-makhluk lain sujud kepada Adam. Dan ternyata Allah bilang apa? Fasajadu. Artinya apa? Semuanya sujud. Nah, ketika semuanya sujud, ternyata ayat ini belum putus. Ternyata ada kalimat illa, bukan ilah Pak. Ilah sama illa kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab itu beda. Illa artinya apa? Kecuali iblis. Nah, jadi pertanyaannya, yang lain semua sujud, ternyata iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ternyata iblis tidak mau sujud, kita pindah Pak ayatnya. Ini saya komben-komben aja Pak. Pindah ayatnya ke surat nomor 7, surat Al-A'raf ayat 12, sebelah kiri bagian atas tepat baris pertama. Dan Allah mengatakan, dan situ iblis mengatakan, kira-kira kenapa kok iblis nggak mau sujud? Oh, ternyata iblis mengatakan, qala ana khairu minhu.
kukatakan aku lebih baik darinya. Ana khairum minhu. Kenapa iblis kok berani mengatakan ana khairum minhu? Pak, kita lompat lagi Pak, surat 17 tapi ayat 62-nya. Iblis pernah ngajarin Allah. Ini mohon maaf Pak. Ini iblis merasa lebih tahu dari Allah. Apa buktinya? Iblis mengatakan di surat 17 ayat 62. Apa dia sampaikan? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Iblis mengatakan bahwasanya lihatlah, aku diberikan tempat karomah yang tinggi. Kata siapa? Iblis. Karamta alayya. Pindah lagi Pak ke surat 7 ayat 12. Apa kata iblis? Kenapa iblis tak mau sujud? Pertama dia mengatakan qala ana khairum minhu. Yang kedua dia menyampaikan, ternyata yang disampaikannya adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Baik Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, itu iblis mengaku kalau dia diciptakan dari api itu lebih mulia daripada tanah. Sekarang saya mau nanya, pernah atau tidak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kalau pernah dikatakan bahwasanya api lebih baik daripada tanah, pernah atau tidak? Berarti yang itu yang dilakukan, yang disampaikan iblis apa? Pengakuannya. Pengakuan apa? Kenapa dia mengaku apa? Mengaku karena muncul sifat keakuannya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Oh, bentar Pak, ini biar fokus. Saya boleh nanya. Tadi barusan, ini saya cerita kisah siapa? Biar fokus dulu. Barusan cerita saya kisah siapa tadi barusan? Kisah Adam, iblis, atau siapa? Kisah siapa? Sekali lagi, ini tadi saya baru cerita, ini kisah siapa? Kisah? Bukan. Saya hari ini barusan cerita siapa? Cerita kisah kita. Alhamdulillah. Bukannya tadi ngomongin iblis, sujud, kok tiba-tiba kok cerita awak? Bapak Ibu, sadar nggak sadar hari ini boleh jadi munculnya satu sifat yang Allah nggak suka. Salah satu apa yang dilakukan iblis? Sombong. Aku mana mungkin sombong? Aku nggak pernah lah merasa sombong sama orang. Nggak mungkin lah aku mengatakan sama orang ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Ternyata apa? Pak, terkadang tanpa kita sadarin, ciri-ciri sombong itu apa? Merasa diri lebih baik, menolak, terbalik, menolak kebenaran dan merasa diri ini lebih baik. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika tanpa disadari ada sombong yang namanya itu sombong terselubung. Kalau orang sombong terang-terangan Pak, enak Pak nasihatinya. Tapi kalau ada orang yang sombong terselubung, ini hati-hati. Ternyata siapa yang sering kena sombong terselubung ini, ternyata orang-orang yang diberikan kelebihan sama Allah, mereka akan lebih rentan dan lebih mudah mendapatkan penyakit ini. Apa yang disampaikan? Mas, mana mungkin lah saya bilang sama orang aku lebih baik darinya. Tapi apa yang terjadi? Pernah nggak kita gini sama orang? Ini mohon maaf ya Pak, kita mulai jadi pernah gini. Alah, kalau menurut aku sih dia itu nggak ada apa-apanya. Itu apa namanya? Merasa diri ini lebih baik. Oh, aku nggak kayak gitulah. Nggak mungkin lah aku ngomong, masa aku nyepelekan orang seperti itu. Atau pernah atau tidak? Kita dalam kondisi tertentu melihat seseorang lewat di depan kita, tiba-tiba kita bilang gini, alah, sama atau enggak? Oke. Yang ketiga, ada yang dia itu mulut nggak ngomong, tapi hati ngomong. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hati 500 kali bicara lebih cepat daripada lisan. Dan Ibnu Athaillah mengatakan juga hal yang sama. Orang yang bijak adalah ketika hatinya tidak didahului oleh lisannya. Artinya apa? Orang yang bijak adalah ketika hatinya lebih mudah berbicara daripada lisannya. Dan ternyata apa? Sombong terselubung itu adalah ketika apa? Ketika ada orang lewat, dia nggak ngomong, tapi hatinya ngomong lebih keras. Ngomongnya gimana? Pak, mohon maaf ya, saya berharap ya, yang saya sampaikan ini kalau saya lihat kayaknya nggak ada nih yang di sini kayak gini. Nggak ada ya? Nggak ada, insya Allah nggak ada ya? Nggak ada. Kalaupun ada Pak,
istighfar sama Allah. Karena apa? Surga diharamkan dengan orang yang sombong. Dan ternyata orang yang sombong adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang. Aku lebih berilmu, aku ustadznya. Kau siapa? Hati-hati Pak, kalimat seperti ini. Pak, saya pernah saat itu, ini izin Pak ya, seorang guru besar, Allah izinkan, saya pernah mendampingi beliau di tahun 2018. Saat itu kurang lebih ada sekitar ribuan jemaah. Saya diminta untuk mengawal beliau. Kalau saya sebut namanya bapak-bapak kenal kali lah. Insya Allah beliau, saya pernah mendampingi beliau, saya di depan beliau. Ketika itu, saya cuma gini Pak, awas, awas. Tahu nggak maksudnya awas? Membuka jalan supaya apa? Supaya kiai tadi ini bisa lewat. Karena banyak sekali orang berfoto sama beliau. Kalau saya sebut namanya, Bapak pasti kenal semua insya Allah. Ternyata waktu saya gini kan, awas, 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 awas. Ternyata saya dikeplok Pak dari belakang. Wok, Sani, mundur, kata dia. Kenapa kok mundur? Udah mundur, kata dia. Ternyata apa yang disampaikan beliau, saya di situ dia nggak bilang apa-apa. Tapi apa yang terjadi setelah acara selesai, apa yang disampaikan? Sani, yang kamu lakukan adalah memicu kesombongan saya. Jangan lakukan, saya ini punya umat, biarkan saya berjalan, kalaupun dikawal biarkan aja seadanya. Jangan merasa saya ini ingin dilayani, karena pendakwah itu bukan dilayani, tapi pendakwah sejatinya adalah dilayani. Sejatinya adalah melayani. Nah kalau gitu Bapak Ibu, sekelas dia bersifat seperti itu. Nah ini menjadi cambukan buat kita semua. Dan hari ini ternyata ini memunculkan satu kisah yang tadi. Iblis kenapa dia muncul kesombongannya? Ternyata dasar dari kesombongan adalah munculnya sifat keakuan. Sekali lagi Pak, dasar dari kesombongan adalah munculnya sifat keakuan. Ini kalau nggak ada aku mana bisa ini? Ini kamar mandi ini. Kalau nggak karena aku yang kemarin ngurus di mana jadi itu? Keakuan. Apalagi? Oh, semenjak aku jadi pengurus BKM, tengoklah nih berkembang kan Pak? Keakuan. Ternyata iblis itu sangat keren Pak. Kalau iblis tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang paling buruk di muka bumi ini, lillahi ta'ala Pak. Kalau iblis tidak berhasil membuat umat Islam, seorang hamba menjadi lebih buruk di muka bumi ini, siap-siaplah iblis akan pakai opsi yang kedua. Apa yang dilakukan iblis? Akan dimunculkan satu sifat dalam hati seseorang, dimunculkannya sifat merasa lebih baik. Sifat merasa sudah baik. Pak, kalau saya mau nanya gini Pak, keinginan seorang pendosa yang saya tanya di awal tadi, saya kayak gini Pak, kita sepakat semua kalau semua yang datang ke sini adalah pendosa. Sepakat? Kalau gitu saya mau nanya, ada tidak yang diundang hari ini dia tidak datang? Ada? Ada. Oke, kalau gitu saya mau nanya Pak, kira-kira yang datang sama yang nggak datang bagus yang mana? Nah, kan baru tadi Pak, baru tadi diceritain. Yang datang sama yang nggak datang bagus yang mana? Ayo, kan? Nah, kan? Kira-kira yang datang sama yang datang bagus yang mana? Ya? Serba salah kan? Nanti kalau aku jawab aku yang datang, tadi sombong ke iblis, aku lebih baik. Kalau aku jawab nanti nggak datang, aku nyudutkan orang. Pak, mohon maaf Pak. Ya izin Pak ya, izin sekali. Saya tidak ingin menghukumi siapapun di sini karena saya yakin urusan dosa itu urusan hati Anda sama Allah. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Pak, kira-kira kalau Allah punya mau sama kita punya mau, yang terbaik itu maunya siapa? Maunya kita atau maunya Allah? Sekali lagi, maunya kita atau maunya Allah? Dari akhir balik sampai hari ini kita jalani hidup, lebih banyak maunya kita atau maunya Allah? Halo Pak, halo. Sekali lagi Pak, maunya kita atau maunya Allah? Kita sadar yang terbaik itu maunya, tapi kita sibuk maunya kita. Oke, sebelum saya masuk di poin ini, saya kelarkan dulu tadi ini. Yang bagus mana, yang datang atau yang nggak datang? Pak, mohon maaf Pak, saya cuma ingin sampaikan begini. Kalau kita dipilih Allah hari ini, ya, pilih Allah hari ini, dua hal alasannya Pak. Kira-kira kalau Bapak punya niat, pingin datang kemari, niatnya udah kuat, bajunya dia disiapin, PC-nya dia disiapin, udah pakai parfum, tapi Allah bilang, no, aku nggak izinkan kau hadir. Sampai nggak di sini? Nggak. Saya balik nih. Oh,
Aku males sekali lah besok masuk komplek Daparel, belok-belok entah mana, aku soalnya aku nggak tahu itu belok sana belok sini, males sekali lah aku. Tapi Allah bilang yes, aku mau kau hadir. Kira-kira sama Allah dibuat hadir nggak? Sampai nggak di sini? Jadi kalau begitu Bapak Ibu hadir di sini itu maunya siapa? Maunya Allah atau maunya kita sejatinya? Maunya Allah. Terus kita di maunya Allah sampai sini, tiba-tiba datang tidur, berarti ngeleceh Allah nggak itu? Serius Pak, ngeleceh Allah nggak? Makanya saya pernah ditanya, Pak. Saya pernah waktu bertemu dengan seorang guru yang insya Allah guru spiritual hati saya, alhamdulillah. Waktu saya bertanya sama beliau, Ustaz, kira-kira kalau kita itu tertidur di tempat pengajian, di sholat Jumat, itu tandanya apa ya? Ternyata jawabannya apa? Dua, kata Allah. Dua, kata guru kita. Yang pertama itu adalah anugerah, yang kedua adalah azab. Saya bingung. Dengar anugerahnya enak Pak, khusyuk kan? Yang kedua ternyata azab. Saya nggak mau nanya anugerahnya. Udah Ustaz, langsung aja. Azabnya apa? Azabnya adalah ketika kamu diizinkan Allah hadir di tempat itu, kamu sengaja ditidurkan oleh Allah karena Allah nggak pingin ilmu itu masuk sama dirimu walaupun kamu sudah hadir di situ. Itu azab sama Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah itulah, saya nggak mau bahas anugerahnya. Dan ternyata apa yang terjadi Pak? Kalau Allah saya mau nanya ya, antara maunya kita sama maunya Allah, ternyata ini adalah maunya Allah. Siapapun FKSMM itu pun diciptakan oleh Allah sebelum kitanya dilahirkan oleh Allah, karena di Lauh Mahfuz sudah diatur oleh Allah. Di tanggal 20 Desember kita ada di sini sudah diatur oleh Allah sebelum komplek ini pun dibuat oleh Allah. Nah itu apa yang terjadi? Artinya kita yang hadir di sini adalah hasil dari apa? Hasil dari kemauan Allah. Maka jangan pernah hianati Allah, karena sampaikanlah kepada Allah kalimat apa? Alhamdulillah. Nah kalau begitu mana yang lebih bagus? Kita yang datang atau yang nggak datang? Pak, mohon maaf Pak, izin ya. Jangan-jangan kita yang dipilih Allah hari ini dari antara yang datang sama yang mereka yang nggak datang. Ini Pak, jangan-jangan Pak, terserah Pak, boleh setuju atau tidak. Tapi jika ini menyentuh hati Bapak, silakan Bapak istighfar. Jangan-jangan saya dipilih Allah hari ini dari antara yang datang dengan yang tidak datang. Jangan-jangan sayalah yang terpilih yang lebih banyak dosanya daripada yang tidak hadir. Kenapa gitu ya Allah? Kenapa aku engkau pilih? Karena aku lebih banyak dosanya ya Allah. Karena yang tidak datang hari ini sudah aku selamatkan dosanya, sudah aku ampuni. Tapi kamu belum kuampuni. Tapi aku ingin melihat ikhtiarmu yang biasanya tertidur kesiangan di waktu subuh, di waktu minggu itu sekali aja datanglah ke sana. Mana tahu ada ampunanku di situ, datang aja. Dan boleh jadi kita datang kemari bukan karena kita sudah lebih baik daripada yang tidak datang, tapi jangan-jangan kita dipilih Allah karena sudah terlalu banyak dosanya dan ada alasan Allah pengen ampuni kita, tapi ikhtiar dulu. Apa yang pengen kamu lakukan? Pak, keinginan seorang yang haus apa? Keinginan orang yang haus apa? Yang lapar? Udah minum? Udah makan? Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, keinginan seorang yang berdosa apa? Diampuni. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, tadi Allah punya mau, kita punya mau. Berarti satu pertanda apa? Yang kedua, jangan-jangan kemauan Allah menghadirkan kita di sini. Yang kedua, kalau yang pertama adalah lebih baik dosanya, hamba ngaku ya Allah, ikhlas ya Allah kalau memang hamba ngerasa lebih banyak dosanya. Pak, bagus mana Pak? Ngerasa banyak amal atau ngerasa banyak dosa? Ngerasa banyak dosa. Tapi iblis cantik kali Pak mainnya Pak. Ketika kita udah muncul yang ngerasa banyak dosanya, tiba-tiba dimunculkanlah satu sifat yang muncul, sifat iblis tadi. Apa tadi itu? Udah tua bukannya wirid, udah tua bukannya sholat. Mending kayak aku walaupun kayak gini masih mau sholat. Apa tuh tandanya? Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan memicu merasa munculnya sifat yang lebih baik sehingga apa? Mudah mengukur dosa orang lain tapi dia tak mampu mengukur dosanya sendiri. Mudah mengukur kekurangan orang lain tapi dia tidak mampu mengukur kekurangan diri sendiri. Itulah satu pertanda hati yang mulai bermasalah sama Robnya, dan disitulah satu pertanda hati yang mati. Salah satu tanda hati yang mati adalah ketika dia tidak sensitif lagi dengan dosanya tapi mudah mengukur dosa orang lain. Satu pertanda hati yang mati adalah ketika dia tidak berpikir lagi dengan siapa? Dengan dirinya. Dia berpikir apa? Tentang orang lain. Begitu gampang menilai orang lain tapi tak mampu menilai dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Akhirnya Allah tutup sifat rasa bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Itulah azab Allah. Dan akhirnya apa? Azab Allah itu muncul
dimunculkannya satu rasa, hilangnya permintaan ampunan sama Allah. Baik Bapak Ibu, jangan kepedean yang udah sholat, yang udah doa. Bapak Ibu bisa sholat, bisa doa itu pun bukan karena kehebatan kita, tapi ada izin Allah mengizinkan itu. Pak, Bu, mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan, siapapun kita hari ini di sini bisa berdoa, bisa sholat, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah tolong dan Allah mudahkan. Pak, kalau Allah nggak ngizinin, nggak bisa. Kalau gitu saya mau ngungkap lebih dalam lagi, insya Allah Pak. Saya ngomong jam berapa ini Pak? Jam 9, insya Allah ya. Nggak bisa Pak, saya ada jadwal lagi jam 9-an. Ya, saya ingin nyampaikannya gini, Pak, simple, sederhana. Tadi kan Allah punya mau, kita punya mau. Kalau begitu saya mau nanya Pak, di Mencirim, Sunggal, Kutalim Baru itu sholat zuhur jam berapa Pak? Sama nggak di Daparel ya? Sama ya? Jam berapa? 12.25. Paling lama 12:30 lah sama Qobliyah ya kan? Paling lama 12:30. Tunggu dulu Pak. Itu 12:30. Itu maunya siapa? Maunya? Sekali lagi, 12:30 maunya siapa? Maunya kita jam berapa? Sekali lagi Pak. Serius Pak, ini saya nanya serius Pak. Ini yang saya tanya di awal tadi, penyakit umat Islam sekarang adalah sudah dia tidak peduli lagi dengan apa? Dengan robnya, dia tidak peduli lagi dengan hatinya, tidak peduli lagi dengan imannya, tidak peduli lagi dengan aturan Allah, sampai akhirnya tanda-tanda orang yang sudah dikhotam Allah ala qulubihim, dia tidak akan peduli lagi dengan robnya. Apa yang terjadi Pak? Zuhur kita tadi 12:30, benar ya? Maunya kita jam berapa? Jam 1, 1:30. Jam berapa? Jam 2. Jam 3 lewat 29. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngaji Pak, belum ajan. Alhamdulillah, untung belum ajan waktu di masjid tuh. Untung aku sempat siap zuhurnya. Zuhur jam berapa? Telat. Asar jam berapa? 5:30, sibuk kerja. Maghrib, maghrib insya Allah udah sampai rumah Pak, walaupun mepet mau isya ya kan. Pak, ini saya cerita orang di luar sana ya Pak. Di sini nggak ada ini, nggak ada. Di sini nggak ada. Mohon maaf jangan tersinggung Pak. Isanya jam berapa? Isanya nanti Pak, mau tidur. Kenapa mau tidur? Tadi aku tengok film di Indosiar tuh, ku menangis. Enak kali pas itu, pas pula aja di situ. Ini hati-hati ya. Ada yang pernah nonton itu? Ini film, saya bilang ini film aneh Pak. Saya pergi siang nyanyi itu filmnya, saya pulang sore nyanyi itu film, sampai jam 12 malam nyanyinya itu lagi Pak. Ini film aneh, nggak habis-habis. Tapi saya mau nanya Pak ya, jangan ikuti mazhab baru. Ini hati-hati Pak. Ada orang buat mazhab baru dan ini ternyata ada di lingkungan kita. Mau saya bocorin? Nggak mau, ya udahlah, bosan. Ya. Ada mazhab baru. Mazhab barunya apa? Salah satu mazhab baru yang dia buat sendiri adalah sholat subuhnya campur sama duha. Jam berapa itu? Nah kan tepuk jidat sendiri kan? Aku itu teman orang bangun jam 7, assalamualaikum, udah lewat syuruh, udahlah duha sekali. Berarti sholat subuhnya campur duha. Pak, mohon maaf Pak, berapa tahun kita jalani hidup ternyata seperti ini Pak. Hati-hati Pak. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah di Al-Quran. Apa kata Allah? Pak, kalau orang sudah mulai kehilangan rasa untuk sholat tepat waktu, maka akan perlahan-lahan akan dimunculkan sifat munafik itu dalam diri orang itu. Apa tandanya? Yang ngomong siapa? Apa dalilnya? Biasa kan ada gitu kan. Dalil mana? Dalil gitu kan, ada orang gitu kan. Saya pakai dalil Pak. Dalilnya Pak? Dalilnya ada di dalam Al-Quran, di surat, enaknya surat apa ya? Surat nomor 4 ayat 142, posisinya sebelah kanan baris ketiga. Apa yang disampaikan? Pak, kalau barisnya kayaknya 3 atau 4, saya lupa. Tapi yang jelas di atas dia. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, resapin ya Pak. Ini Allah loh Pak yang ngomong. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik, yukhadi'unallah, dia sedang menipu Allah. Pak, manusia bisa ditipu, Allah bisa ditipu atau tidak? Ternyata apa kata Allah? Yukhadi'uhum, kata Allah. Kamu yang sedang tertipu. Kenapa kamu sedang tertipu? Saya ingin nanya Pak, Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Sekali lagi Pak, tegas jawab Pak, Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Wallahi demi Allah, Allah menjadi Tuhan bukan karena kita sembah.
Sekali lagi Pak, ini dasar tauhid banget. Allah jadi Tuhan bukan karena kita sembah. Tanpa kita sembah sekalipun, Allah tetap pada kedudukannya sebagai Tuhan. Jadi artinya apa? Bukan kau yang butuh aku, kata Allah, tapi bukan aku yang butuh engkau, tapi engkau lah yang butuh aku. Tapi mohon maaf Pak, ketika ciri-ciri tanda-tanda orang yang butuh, ketika dipanggil, dia datang atau tidak? Orang yang butuh Pak, saya butuh Pak sama kepala desa. Tiba-tiba kepala desa manggil, saya datang nggak? Kenapa saya datang? Karena merasa butuh. Pak, mana lebih tinggi Pak, kepala desa atau nyiptain kepala desa? Yang nyiptain kepala desa siapa? Allah. Oke Pak, kalau gitu sekarang gini, esensi tauhidnya sederhana. Ternyata bukan Allah yang butuh aku, tapi aku yang butuh Allah. Tapi ternyata karena cintanya Allah, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, engkau tuh, kalau engkau pun nggak nyembah aku nggak apa-apa, kata Allah, aku tetap Tuhan, tapi aku tetap datang. Apa buktinya Allah tetap datang? Allah sampaikan, hayya 'alas shalah. Wahai hamba Allah, datang. Yang banyak dosa, datang. Yang hidupnya sempit, datang. Yang kena gara-gara kopi dipecat, datang. Yang susah, datang. Yang rumah tangga berantakan, datang. Yang anaknya bermasalah, datang. Yang jabat tinggi, datang. Yang pejabat teras, datang. Yang berkebun, datang. Semua datang, kata Allah. Karena engkau yang butuh aku. Tapi karena aku punya cinta, gak apa-apa. Aku yang datang, aku yang manggil. Hayya 'alas shalah. Tapi mohon maaf Pak, hayya 'alas shalah. Maaf ya Allah, pekerjaanku lebih penting daripada panggilanmu. Hayya 'alas shalah. Maaf ya Allah, izin ya Allah, bisnisku lebih berharga daripada panggilanmu. Hayya 'alas shalah. Nanti ya Allah, dunia ini masih begitu nikmat, sehingga apa? Nanti ya Allah, engkau akan kuberikan waktu-waktu yang tersisa dari kesibukanku. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun Pak itu kita lakukan, Allah marah? Enggak, Allah enggak marah. Wallahi demi Allah, Allah enggak marah. Saya punya dalil untuk itu. Karena apa? Allah punya sifat rahman, punya sifat maharahimnya. Dia mengasihi, dia menyayangi, diampuni sama Allah. Cuma yang jadi pertanyaannya, mana ampunanmu? Sampai sekarang aku tunggu enggak ada. Malah kelakuanmu, zuhurmu tetap jam 3, asarmu tetap jam 5. Tapi mohon maaf Pak, jujur hari ini, siapa yang pernah bermaksiat sama Allah, dicabut sama Allah rezekinya? Ada? Masya Allah Pak. Salah satu tanda berterima kasih yang terbaik sama Allah adalah ketika menggunakan nikmat Allah dengan kebaikan, membuat dia semakin dekat sama Allah. Tapi ketika itu dia tidak membuat dia semakin dekat sama Allah, itu satu pertanda dia bukan orang yang bersyukur. Dan benar kata Allah, wala tashkurun wa huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kata Allah, punya mata, punya telinga, punya hati, tapi kau tidak mau menjadi orang yang bersyukur kecuali sedikit. Wala tashkurun, kata Allah. Pak, belum siap munafiknya Pak ya. Ternyata kalau sudah kita sadari kelakuan kita seperti ini, ya Rabb, ada yang lebih penting daripada engkau. Ya Allah, mohon maaf ya. Izin ya Allah, izin ya Allah, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Pak, saya mau nanya Pak, toa di masjid di Mencirem ini tinggi atau enggak Pak? Kira-kira secara logika kedengeran enggak Pak? Dipanggil? Jujur aja Pak, kita yang sering telat sholat, itu kedengeran gak azan itu? Jujur aja Pak. Dengar, gak mungkin gak dengar. Ya kan? Dengar kan? Ketika itu saya dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah. Dia gak mau datang, mohon maaf Pak, bukan toaknya yang kurang tinggi, tapi tanpa dia sadari, hatinya yang sudah mulai meninggi sama Allah. Hayya 'alas shalah. Dia gak mau datang. Bukan muazinnya yang kurang cantik suaranya Pak, yang kurang bagus. Tapi kenapa dipanggil dia tak mau datang? Karena apa? Hatinya yang mulai tak bagus sama Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Berapa tahun Pak kita lakukan ini? Hayya 'alas shalah. Bukan suara toaknya yang kurang keras Pak. Tapi ketika dipanggil dia tak mau datang. Na'udzubillah. Jangan-jangan tanpa kita sadari Pak, hati kita lah yang sudah mulai mengeras sama Allah. Astagfirullahaladzim. Yuk Pak, istighfar 3 kali aja. Astagfirullahaladzim. 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 Pak, Allah sampaikan, kalau kamu nggak datang pun nggak apa-apa. Tapi ada satu ayat yang ingin aku sampaikan kepadamu. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Kenapa Allah sampaikan? Dia hendak menipu Allah. Dikiranya Allah nggak tahu tuh. Kok dia pura-pura nggak dengar? Tahu nggak Allah? Yukhadi'uhum, kamu yang tertipu.
Siapa tanda-tanda orang-orang yang dikatakan munafik? Ternyata apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah yukhadi'uhum. Siapa mereka orang munafik itu? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, kata Allah. Ketika dia berdiri untuk sholat, dia berdirinya dalam keadaan malas. Saya nanya sama guru tafsir saya, Pak, Ustaz, ini maksud ayat ini arahnya kemana? Ternyata dia menggambarkan gini. Ini kalau kita mencernakan secara hukum nahwu dan sorof dalam bahasa Arab disampaikan ya Pak. Ternyata kalimat kusala di sini adalah ketika dia berdiri dalam keadaan malas. Sudah Allah sampaikan munafik bagaimana orang yang dia tak mau berdiri dan dia bermalas-malasan dengan sholatnya. Astagfirullahaladzim. Berdiri aja malas, munafik. Bagaimana dia yang tak pernah berdiri dan bermalas-malasan? Kalau gitu Ustaz, kalau yang lebih parah dari itu apa? Ada ayatnya, ada Pak. Apa ayatnya? Allah bilang dusta. Apa Allah bilang? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama Allah? Pak, kita ngaku Islam, tapi nanti di yaumil akhir kita sendiri yang mendustakan agama kita sendiri. Na'udzubillah. Siapa salah satunya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang dia lalai dalam sholatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 9 saya baca, ternyata apa yang disampaikan lalai situ yang pertama, lalai secara waktunya, lalai secara rukunnya. Hati-hati Pak, yang suka lupa rakaat di tengah. Ini yang sholat sendirian sering nih. Yang ketiga, lalai dari apa? Dari syarat-syarat sah dari sholatnya, termasuk wudhunya segala macam, termasuk lalai. Dan ternyata apa yang terjadi Pak? Ternyata kazabta, rukun kedua sholat. Apa yang kita sampaikan sama Allah? Kalimat apa? Allahu Akbar. Benar ya? Allahu Akbar. Ketika kita sampaikan Allahu Akbar, Allah Maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada kalimat yang lebih banyak kecuali apa? Kalimat Allahu Akbar dalam sholat. Serius. Benar atau tidak? Secara data dan fakta, kalimat Allahu Akbar lebih besar. Ternyata apa yang terjadi Pak? Allahu Akbar. Kazabta, kata Allah. Dusta kamu, kata Allah. Kenapa ya Rabb kok dusta? Aku Allahu Akbar. Mulutmu membesarkan aku, tapi hatimu masih banyak yang lebih besar daripada aku. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullahaladzim. Inilah kenapa saya sampaikan sekarang Pak, umat Islam tidak butuh lucu-lucuan lagi. Sekarang tanpa kita sadarin, hati kita sudah mulai apa? Mulai banyak lalainya sama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau gitu saya mau nanya Pak, secara simpel dan sederhana, kita sadar semuanya punya dosa? Sadar semua dosa? Ingin diampuni? Kita berhadapan nggak dengan kematian? Pasti. Apanya belum pasti? Oke. Umur kita bertambah apa berkurang? Umur angkanya bertambah, tapi jatah hidupnya berkurang. Benar atau tidak? Jatah hidupnya berkurang. Kalau gitu sekarang kita kembalikan. Kalau jatah hidupku berkurang, berarti kesempatanku pun berbuat amal Bisa paham nggak ini Pak? Kalau begitu, kalaulah ditanya Pak, antara maksiat kita lebih banyak yang mana? Tadi sepakat lebih banyak maksiatnya. Tapi ketika kita sadar kita lebih banyak maksiatnya, kok hidup lebih banyak main-mainnya? Kok hidup lebih banyak ninggalin Allah? Kok hidup lebih banyak urusan dunianya? Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya, kata Allah. Sesungguh nikmat yang aku berikan kepadamu hanyalah kenikmatan dunia, kata Allah. Di surat 42 ayat 36. Apa yang Allah sampaikan kembali? Seluruh urusan dunia itu hanya kenikmatan semata. Dan bahkan ada Allah sampaikan lagi di dalam Al-Qur'an bahwa saja kehidupan di dunia hanyalah canda dan senda. Pak, canda dan senda gurau itu artinya apa? Dunia itu tempat kalau orang bermain resiko lalai atau tidak? Lalai. Pak, ini contoh Pak. Ini penutup ya dari saya insya-Allah. Ada seorang siswa yang dia itu disuruh sekolahnya masuk jam 7. Dia datangnya 7:30. Dikasih masuk? Ya udah kasih masuk, tapi dihukum dulu, bener nggak? Kasih masuk. Pas belajar, kita dulu sekolah Pak,
Lebih banyak waktu belajarnya atau waktu keluar main-mainnya? Waktu belajar. Pas di jam istirahat lah ya. Kalau bahasa dulu kami waktu SD Pak, itu namanya keluar main-main. Saya ingat sekali dulu waktu saya sekolah dulu, saya belajarnya sama almarhum Ustaz Rusmin, bapaknya Ustaz Endro ya. Bapak beliau insyaallah Allah berkahi beliau, Allah lapangkan kuburnya. Amin rabbal alamin. Saya ingat belajar fikih sama beliau. Ketika itu ternyata apa? Ketika kita bayangkan Pak, kita keluar main-main, keluar teng 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 teng, keluar main-main kan? Main-main. Pas lagi enak main-main, bunyi bel lagi, teng 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 teng, tanda apa itu? Tanda masuk. Tapi ternyata ada seorang siswa yang dia itu keasikan main-main, malah nggak mau masuk. Asik main gitu, sibuk main sampai akhirnya bunyi bel lagi, teng 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 teng, tanda apa? Tanda pulang. Pas tanda pulang, dia bingung. Loh, kalian mau kemana? Pulang lah. Loh, kok pulang? Karena si main, bel tadi nggak dengar lagi sama dia, ngelapor dia sama gurunya. Bu, saya mau lah bu belajar, nggak bisa, udah jadwal pulang. Bu, boleh lah bu, tambah sikit lah aku mau belajar. Tadi aku kenakan main-main, nggak bisa, udah jam. Dan bayangkan ternyata ibu itu siapa? Ibu itu adalah malaikat maut yang menyampaikan kepada kita, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan binti Fulan, hari ini aku sampaikan pesan Allah kepadamu bahwa waktumu sudah habis. Apa yang terjadi? Ternyata disampaikan, malaikat aku pinginlah ditambah, ini kemarin mau ikut FKSMM di hari Ahad itu nggak jadi karena apa? Kesiangan. Ini pinginlah minggu depan ikut lagi, nggak bisa. Kata siapa? Malaikat. Enggak urusanku, yang aku tahu hari ini waktumu sudah habis. Makanya pertanyaan saya di awal Pak, mohon maaf, seandainya kita sudah berhadapan dengan malaikat maut, detik ini juga amalan apa yang sudah bisa kita banggakan di hadapan Allah? Ya istighfar Pak, astagfirullahaladzim. Apa yang dibanggain dari diri kita? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar kita akan kembali sama Allah, yakinlah usia kita berkurang, kesempatan kita berbuat baik, berbuat amal pun berkurang. Baik Bapak Ibu sekalian, apa intinya dari pengajian hari ini? Intinya adalah kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Hiduplah seperti maunya Allah, jangan sibuk seperti maunya kita. Kalau maunya kita itu seandainya sama seperti maunya Allah, alhamdulillah. Yang ditakutkan maunya kita tidak sesuai seperti apa yang menjadi maunya Allah. Yang ketiga apa? Kembalilah kepada Allah. Datanglah ke masjid sholat. Datanglah ke masjid. Benar kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan, masih banyak orang yang hidup dalam kelalaian, sementara dia lupa kain kafannya sedang ditenun. Astagfirullahaladzim. Pak, yuklah mulai sekarang kumpul kita di masjid ini, di musola ini, mulai hari ini pastikan berikhtiarlah sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Karena apa Pak? Jujur Pak, hari ini pilihlah, terserah Bapak Ibu boleh pilih. Pingin datang, ini bapak-bapak bukan bapak ibu, bapak-bapak boleh pilih. Pingin datang ke masjid, datang sendiri, atau pilih datang di antar tetangga, ada di tangan kita pilih. Kematian itu pasti, waktunya tidak pasti. Maka hari ini yuk sama-sama kita beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allah melihat kita hari ini Pak. Astaghfirullahaladzim. Dosa-dosa masa lalu kita Pak. Astaghfirullahaladzim. Zolim sama anak istri. Astaghfirullahaladzim. Pernah berzina, mabuk. Astaghfirullahaladzim. Mengkhianati Allah. Astaghfirullahaladzim. Sombong, angkuh. Astaghfirullahaladzim. Dipanggil hadir gak mau sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Dosa sama orang tua zolim. Astaghfirullahaladzim. Bermusuh-musuhan sama tetangga nyinyir. Astaghfirullahaladzim. Iri dengki so hebat.
Astaghfirullahaladzim. Sok kuat mentang-mentang jabatan tinggi. Astaghfirullah. Rendah tapi tak mampu merendah di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim. Baik, walaupun orang lain menilai itu enggak baik, karena penilaian orang lain itu enggak penting. Yang penting adalah bagaimana Allah memandang kita menjadi orang yang baik. Teruslah berbuat baik, jangan sampai berbuat baik hanya sekedar berpura-pura baik. Pulang dari sini teruslah berbuat baik. Jangan sampai kita berbuat baik hanya sekedar ingin terlihat jadi orang baik. Saya Sani Abu Salsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab ya?